Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 39 ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Wal qamara, dan rembulan. Qaddarnahu manazil, telah kami tetapkan peredarannya. Ya, orbitnya sama saja. Hatta ada kal urjunil qadim, sehingga begitu bulan itu kembali lagi kepada orbitnya, garis edarnya, kal urjunil qadim, dia terlihat seperti tandan mayang yang sudah tua. Apa ya? Tandan tua, maksudnya seperti korma, pelepah korma yang sudah tua, melengkung. Kalau bahasa kitanya agak peot, agak jelek gitu maksudnya. Bahasa Al-Quran, bahasa majaz. Wal qamara birraf'i wan nasbi wa huwa mansubun bi fi'li. Jadi wal qamara bisa dibaca nasab, bisa dibaca rafa. Wal qamara qaddarnahu manazil. Wal qamaru boleh. Wal qamaru qaddarnahu manazil. Secara ilmu nahwu dia dinasabkan oleh fi'il, secara ilmu qiraah sab'ah terbagi-bagi lagi. Ya, Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Amr itu membaca wal qamaru. Imam Asim, ya, Imam Hafiz, Imam Asim gurunya, Imam Hafiz muridnya. Kita ini menganut qiraah Imam Asim riwayat Al-Hafiz, muridnya Imam Asim. Bacanya wal qamara. Mereka wal qamaru. Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amr. Beda. Bukannya salah. Memang dari sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu qiraah sab'ah itu sempat menjadi sebuah gunjingan para kaum orientalis. Dulu dianggap Al-Quran itu tidak otentik. Kenapa? Buktinya, kata mereka orang-orang barat, orang orientalis yang belajar Islam, ingin menunjukkan kelemahan umat Islam. Buktinya bacanya beda-beda. Ya ini tadi terkait dengan qiraah sab'ah. Padahal itu tidak sama sekali merubah makna. Itu hanya kedatangan dhamir, fathah, nasab, bisa jadi rafa. Karena memang sanadnya mereka para ahli qiraah, guru-guru qiraah sab'ah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dianggapnya ya itu tadi sebagai alat apa ya? Alat justifikasi bahwa Quran itu menyimpang. Padahal tidak berubah makna. Hanya akhir domirnya saja. Begitu. Wal qamara qaddarnahu kami tetapkan. Kami atur, kami tetapkan, kami takdirkan, ya. Manazila samaniyatan wa isrina manzilan. Jadi bulan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala beredar dalam garis edarnya. Disebut dengan manzil. Kalau manazil itu tentu jamak. Manzilan mufrad. Manazil berarti garis edarnya. Berarti bulan tidak hanya memiliki satu garis edar. Ya, bisa dipahami ya. Manzilan itu garis edar satu. Manzilatani garis edar dua garis edar. Manazil jamaknya. Ya. Artinya garis edar. Berarti bulan itu tidak hanya memiliki satu garis edar. Itu jelas. Itu gampang kita buktikan secara ilmu astronomi. Bagi mereka orang-orang yang mempelajari ilmu astronomi tidak asing rotasi bulan, revolusi bulan. Jadi bukan cuma bulan yang punya, bukan cuma bumi yang punya rotasi dan revolusi, tapi bulan juga punya rotasi dan revolusi. Terjadilah
yang di dalam ilmu astronomi disebut penampakan fase bulan. Ingat, fase bulan itu penampakan cahaya bulan, bentuk bulan yang kita lihat di langit. Kita kenal yang namanya ada fase bulan new moon, bulan baru. Bulan baru itu apa? Bulan yang sama sekali tidak terlihat cahayanya. Ya, fase kedua ada yang namanya bulan sabit muda. Bulan sabit muda inilah yang menandai penanggalan baru. Ya, atau disebut bahasa kitanya hilal. Bulan muda. Disitulah penentuan awal yang sering kita saksikan terjadi perubahan waktu. Perubahan waktu menunjukkan awal bulan, masuknya awal bulan. Yang dipakai sebagai metodologi ru'yatul hilal, penampakan bulan dengan cahaya yang sangat kecil. Kenapa? Memang muda. Gitu. Kemudian setelah sabit muda, lari atau penampakan bulan separoh. Bulan separoh. Setelah bulan separoh, bulan purnama. Setelah bulan purnama, sama siklusnya, muter lagi. Muter lagi kemana? Ke cembung. Ke cembung kedua. Muter lagi, jalan lagi tuh bulan. Penampakannya bisa kita lihat, cahayanya ya separoh. Sampai kepada sabit lagi, sabit tua. Itu yang disebut dengan kal-urjunil qadim. Dia terlihat melengkung seperti tandan tua. Sabit tua menunjukkan tanggal tua. Ya, puyeng dan tuh orang di situ. Iya, banyak banget yang puyeng. Aduh, katanya tanggal tua. Karena bulannya begitu. Gitu. Ya. Nah, kemudian oleh para ahli tafsir, termasuk tafsir Jalalain, itu fase bulan itu hanya pengaruh. Pada hakikatnya bulan itu punya 28 manazil, sehingga menghasilkan efek fase bulan. Fase bulan yang tadi udah kita sebutkan, ada bulan sabit muda, ada bulan paruh, ada bulan cembung, ada bulan purnama. Itu fase-fase bulan. Itu hanya efek yang dihasilkan dari manazilnya bulan, berjalannya bulan berevolusi 29 hari, 29,5. Makanya di kita tanggalan Hijriah kagak ada, tanggal 31 kagak ada. Yang 31 itu kalender Masehi, berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam satu tahun 365 hari. Tapi kalender Qamariyah atau Hijriyah 354 hari. Beda 11. Tuh. Mana yang kita pakai? Ya dua-duanya kita pakai. Semuanya ilmu Allah. Gitu. Semuanya ilmu Allah. Masehi itu ilmu Allah meskipun penemunya bukan orang muslim. Tapi Allah ilhami manusia meskipun bukan orang muslim dikasih ilmunya. Kalender Qamariyah siapa yang merumuskan? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beberapa para sahabatnya. Bedanya 11 hari dalam satu tahun. Gitu. Kemudian jangan mentang-mentang penemunya bukan Islam nggak kita pakai, salah. Karena semua itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya sama, pesawat jangan kita pakai. Bukan umat Islam yang nemuin, lah kagak pergi haji kita. Kagak pergi umroh, mau naik ketek. Hah? Lah ya sama. Marojal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Siapa yang menemukan pemisahan air laut tawar? Apa? Bukan umat muslim. Iya, yang notabene-nya orang kafir. Tapi apa kita nggak mau pakai antipati mentang-mentang yang menemukan bukan umat Islam? Nggak boleh begitu. Ilmu ya ilmu. Sama, kita jangan terlalu ngotot. Kemarin sudah kita ceritain, jangan terlalu ngotot kita mempertahankan argumentasi bahwa matahari mengelilingi bumi. Meskipun teksnya adalah ada secara maknawi, itu multitafsir. Ya kan? Jangan kita ngotot. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha
Zalika taqdirul azizil alim. Bahwa matahari itu berjalan. Memang teksnya berjalan gitu. Tapi bukan berarti menurut para ahli astronomi, ya mungkin juga banyak astronomi muslim yang canggih tetap tidak mengakui berjalan mengelilingi bumi, tapi matahari berjalan mengelilingi galaksi Bima Sakti. Sama-sama jalan tapi persepsinya beda. Lalu kita jangan ngotot juga mempertahankan, enggak, yang benar mutlak adalah ya bumi mengelilingi matahari. Ya semuanya wallahu a'lam bimuradihi, semuanya hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi secara objektivitas astronom juga melihat dengan itu tadi, peralatan yang mereka miliki, teropong, teleskop Hubble dan sebagainya mendukung teori mereka, sehingga mereka berani menentukan bahwa mataharilah bumilah yang mengelilingi matahari gitu. Jadi kalau ada perbedaan, ya selama Al-Quran tidak menegaskan secara pasti maknanya, kita membuka peluang kebenaran dari orang lain. Jangan antipati terhadap ilmu selagi Al-Quran secara tidak tegas. Contohnya kayak tadi, ya, syamsu tajri li mustaqarril laha. Ya, matahari berjalan sesuai dengan peredarannya agar stabil. Li mustaqarril laha. Istaqarra yastaqiru istiqaran wa mustaqar, supaya stabil. Dengan perjalannya matahari menjadikan stabilitas planet-planet yang lain. Kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa tafsir begitu, ya kan? Bumi punya gaya gravitasi, bulan punya gaya gravitasi, matahari lebih-lebih punya gaya gravitasi. Tapi lihatlah, Allah mendesain itu dengan sempurna. Ya, jarak matahari dengan bumi berapa? Hah? Siapa yang tahu? Bukan ribuan kilo, jutaan kilometer. Ya, 150 juta kilometer dari bumi. Bulan dengan bumi berapa jaraknya? Ada yang tahu? 384 kilometer. Jadi matahari yang seharusnya punya gaya gravitasi yang dahsyat, karena posisinya terlalu jauh dari bumi, dia hanya mengimbangi. Mengimbangi siapa? Peredaran bumi dan bulan. Gitu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah didesain. Iya. Bulan itu kecil, ya. Planet, sebetulnya bulan kalau menurut astronomi bukan planet, bukan. Stasiun. Dia bukan termasuk golongan planet. Ya. Bulan itu kecil di antara bumi dengan matahari. Bumi kalau pengen nyaingin matahari, dia harus melipatkan dirinya menjadi 109 bagian. Baru bisa menyamai matahari yang gedenya kayak ini. Tapi kalau kita dari bumi kok kecil? Iya, lihatnya dari bumi. Jaraknya 150 juta. Coba kalau lihatnya dari matahari, lah bumi masih segini. Kan begitu. Matahari mempunyai daya gravitasi yang sangat luar biasa, sehingga menarik planet-planet yang lain, ya, yang kemudian dalam bahasa teori heliosentris, mataharilah menjadi pusat tata surya. Semua benda-benda langit bertawaf kepadanya, mengelilingi matahari. Sama, konsep tawaf itu bukan cuma di dunia. Iya, konsep tawaf itu ada di angkasa. Sesuatu yang tidak bergerak dan tidak berkeliling, maka sama dengan mati, sama dengan beku, sama dengan busuk, sama dengan tidak bermanfaat. Apa iya tata alam semesta, tata surya ini tidak bergerak? Bergerak semua, berputar seperti orang tawaf. Kenapa kita tawaf, memutar berlawanan arah jarum jam? Karena ketika kita berputar berlawanan arah jarum jam, maka menghasilkan energi yang positif, luar biasa. Ibu bapak yang pernah tawaf, yang pernah ke Mekah, ya, saya ngalamin. Ini realita. Saya punya penyakit kaki dulu. Ya, saya punya penyakit kaki.
kaki saya tuh kayak semacam apa ya? Wah, nggak karuan dah sakitnya, luar biasa dulu. Sembuhnya pada saat tawaf saya. Iya. Tawaf, energi. Kenapa kita suruh Allah Subhanahu wa taala berputar mengelilingi Ka'bah dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri? Karena energinya luar biasa. Sama semua planet itu berputar berlawanan arah jarum jam, sehingga menghasilkan keseimbangan dan tata kosmik yang sedemikian rupa. Gitu. Ada gaya gravitasi yang saling memunculkan tapi diimbangi dengan gaya gravitasi yang lain. Iya. Seharusnya bumi ini goyang terus karena gaya gravitasi matahari. Tapi bumi diam, hanya berputar dan berputar konstan mengelilingi matahari karena ada gaya gravitasi bulan. Tuh. Gaya gravitasi bulan apa? Gaya tarik. Kalau kita keluar angkasa, itu kita lemparkan benda, itu nggak jatuh ke bawah, tapi jatuhnya kemana? Ke atas, karena nggak punya gaya gravitasi. Seharusnya bumi yang kita injak, ya kita nginjak malah ke atas seharusnya, bukan ke bawah. Dan benda apapun yang kita lemparkan tanpa gaya gravitasi pasti akan ke atas. Itu rumus. Itu teori ilmiah yang tidak bisa dibantah. Sehingga bulan, inilah kehadiran Al-Qamar sebagai penyeimbang. Bukan cuma sekedar hiasan. Iya. Bukan cuma sekedar hiasan bulan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendesain semua tata alam baik di bumi maupun di luar angkasa begitu sempurna dan seimbang. Buat siapa? Sekali lagi buat siapa? Buat kita manusia. Ya. Buat kita semua. Buat hewan. Begitu hewan peliharaan kita, ya, dengan adanya matahari bisa tumbuh berkembang. Pohonan juga begitu, bisa tumbuh berkembang. Manusia juga begitu, bisa tumbuh berkembang karena matahari. Hewan yang kita pelihara akhirnya bisa kita makan. Tanaman yang kita tanam dengan adanya matahari jadi subur. Salah satu faktor yang menyebabkan tanaman subur terkena matahari, bisa kita makan. Di samping tanah, samping air. Minggu lalu udah kita cerita. Didesain sedemikian sempurna dan detail. Iya. Untuk kita semua. Makanya kalau kita sujud kita main-main tuh ya kebangetan dah. Sekali-kali kita senang sama Allah. Ya, sekali-kali lah saya minta. Senang gimana? Ya dalam sholat, dalam ngaji senang. Niatin senang ya Allah. Betapa bangganya saya punya Tuhan Engkau yang nggak butuh makan, nggak butuh amplop, iya, nggak butuh disogok. Pokoknya ngasih semuanya. Itu kayak Allah. Kalau kita sudah bisa senang sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita termasuk orang-orang yang muqarrab, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Jadi kalau menurut tafsir Jalalain bahwa bulan itu punya 28 manazil. Termasuk salah satu di antaranya tafsir Al-Qurtubi. Ya, termasuk tafsir Al-Munir karya Imam Jawahali sama mengatakan sesungguhnya bulan itu punya 28 manazil. Ya, pergerakan bulan sesuai dengan orbitnya yang menghasilkan fase-fase bulan yang kita saksikan di muka bumi. Ya, fase bulan purnama kita tahu tuh efeknya. Efek bulan purnama pengaruhnya terhadap lautan udah pasti terjadi pasang. Iya. Akibat siapa? Emang bumi miring begini? Kagak, bulan. Karena bulan menghadap wajahnya ke permukaan bumi sehingga punya gaya gravitasi yang kuat mengangkat air, bukan buminya yang miring. Bukan menjomplang jadi pasang surut, bukan, bulan kerjaannya. Gitu. Bulan purnama pasang. Orang pada nyari ikan. Iya. Kemudian surutnya kapan? Surutnya ketika bulan sabit. Bulan separoh. Ya, bulan separoh kan ada lagunya. Duhai bulan separoh. Gitu. Iya, bulan separoh. Ketika bulan separoh, maka laut surut. Surut di mana? Surut bagi permukaan bumi yang terlihat
bulan separoh. Sama. Pasang ketika bulan, belahan bumi yang menghadap cahaya bulan itu purnama. Pengaruhnya luar biasa. Sehingga dengan pasang surutnya, nelayan pasang cari ikan. Iya, petani garam nanam garam. Pembangkit listrik, tenaga pasang surut. Ada. Lu kayak apa didesain satu saja, pengaruhnya luar biasa. Afala yashkurun. Apakah kita tidak mau bersyukur? Apakah kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kebangetan. Gitu. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Lasyamsu yanbaghi, tidak mungkin atau tidak akan terjadi. Asyamsu, matahari, yanbaghi, mendahului. Ai yasuhulu wa yasihhu. Yasuhulu maknanya mudah, tidak mudah. Wa yasihhu, dan tidak bisa. Tidak akan terjadi, tidak sah maksudnya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak akan mungkin matahari itu mendahului siapa? Tentunya mendahului bulan, karena sudah ada ketetapan garis edarnya masing-masing. Sama, walailu sabiqun nahar. Dan malam juga nggak bakalan terjadi bisa mendahului siang. Falayati qabla intiqadihi. Falayati, dan tidak akan terjadi, yati sampai dia datang. Tidak akan mungkin itu bisa terjadi intiqadihi, ketika habis waktunya, karena sudah masing-masing ditetapkan berdasarkan peredarannya masing-masing. Kita bisa merasakan siang, tengah hari bolong, akibat bumi berputar, ya, sehingga matahari yang bersinar, matahari kan kagak pernah padam cahayanya, belahan bumi yang terkena sinar menjadi siang, dan bumi yang tidak terkena sinar menjadi bagian kegelapan, disebut malam. Terus Allah mengatur itu, dan tidak akan mungkin mereka saling menyelisihi, ya, tidak akan mungkin mereka saling menyelisihi kecuali takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Gerhana matahari, ya kan? Gerhana matahari terjadi akibat bulan menutupi cahaya matahari yang tampak dari permukaan bumi, sehingga gelap. Itu disebut gerhana matahari total. Ya, gerhana matahari total terjadi apabila bulan menutupi cahaya matahari full, berada tepat dalam garis ekliptika dalam bahasa astronomi. Apa garis ekliptika? Garis horizontal yang sejajar benar-benar. Ini matahari, ini bulan, ini bumi. Sejajar benar, lempeng. Ya, lempeng banget tuh. Itulah terjadi gerhana matahari. Beda dengan ijtima, atau ijtima, konjungsi. Dalam bahasa ilmu falak, ijtima itu perubahan bulan. Mau masuk Ramadan atau Syawal, kita melihat hilal. Ya, ini bedanya gerhana dengan penampakan hilal. Meskipun mereka sejajar, ya, ini saya ilustrasikan, ini matahari, ini bulan, ini bumi. Tidak lurus plek, tapi ada mencongnya sedikit. Paham mencong? Sehingga kalau dia lurus total, dia pasti terjadi gerhana. Dan menutupi siang itu seperti malam. Tapi kalau mencong, tidak akan terjadi gerhana. Justru sebaliknya terjadi pergantian bulan. Itu hebatnya di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan kita lihat kadang gede, kadang kecil? Karena bulan punya garis orbit yang bentuknya elips. Paham elips? Elips itu bukan bulat begini. Ini, ya, elips itu lonjong. Ya, susah. Pakai tangan aja. Lonjong begitu tuh. Ini bumi, ya. Kita gambarkan ini garis elips. Garis elips ini begini. Ini agak jauh, ini agak dekat. Ketika bulan berada pada garis elips yang jauh, maka bulan akan tampak kecil. Tapi ketika bulan berputar mengelilingi bumi, dan pada saat dia ada di garis orbit yang dekat dengan bumi, maka dia terlihat gede.
Paham? Karena orbit bulan terhadap bumi itu tidak lurus, sudah bulat kayak bulatan bola. Ada lonjong sedikit. Tuh. Itu desain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak setiap bulan terjadi gerhana. Kenapa? Itu tadi. Dan itu tidak lurus muternya begini, tapi miring. Paham? Miring, agak miring 5 derajat. Sampai dengan 5 derajat. Kalau seandainya bulan itu berputar secara horizontal, lurus sesuai dengan ekliptikanya, garis ekliptikanya, garis tegak lurusnya, maka pasti terjadi gerhana. Dan pasti kita mengalami tiap bulan yang namanya gerhana. Karena apa? Garis edarnya lurus. Gitu. Allah mendesain itu, ya Allah. Bulan, lu mencong dikit, garisnya memang sudah ditetapkan mencong begitu. Kayak apa kalau seandainya bulan itu ditetapkan garis edarnya lurus terus? Wah, gerhana tiap bulan. Nah, itulah. Siapa yang punya kuasa? Anallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Ya. Biar makin paham. Nanti pelan-pelan insyaallah paham sendiri. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.